melihat siulan dan cahaya dingin. Pada saat ini, sesosok berdiri di depan Xiao Yan dengan mengesankan. Dan kemudian meninju, cahaya angin yang datang. Tinju bertabrakan dengan cahaya dingin, dan cahaya dingin berhenti, berubah menjadi pedang tajam untuk menghadapi tinju yang kuat. Ada suara teredam, pedang tajam itu sepertinya bertabrakan dengan kepalan tangan. Tapi nyatanya itu masih ada jarak antara kepalan tangan dan tidak benar-benar menyentuh kepalan tangan. Pada saat ini, kekuatan tempur gila pedang tajam itu runtuh dan memantul, jelas kepalan tangan itu jauh lebih kuat. Sinar cahaya terakhir yang tersisa di mata Jin Taiwei meredup karena cahaya dingin yang terhalang. Dia mengerti bahwa cahaya dingin yang datang adalah harapan terakhir. Melihat sosok yang berdiri di depannya, Jin Taiwei tanpa henti menatap dengan penuh harap. Hancurkan, sekarang aku ingin kamu melepaskan pembunuhan itu. Mata Xiao Yan suram, menatap Taixu yang mendekat. Bukannya dia takut pada Taixu, tapi karena Taixu tiba-tiba muncul di luar ketiadaan Laut Barat. Kekosongan Dongyun di mana pertarungan Dewa Aliansi berada. Ini menunjukkan bahwa Taixu tidak hanya ada di kehampaan Laut Barat, tetapi diam-diam menembus ke dalam kehampaan Sensi, dan ingin menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Tapi mengapa Permaisuri, yang telah menunjukkan kekuatannya sekarang, tidak bergerak? Xiao Yan bingung dengan kejadian ini. Meskipun Xiao Yan pernah ke alam dewa kuno, Xiao Yan tidak benar-benar memahami alam dewa kuno, tetapi satu hal yang pasti, aliansi dewa pejuang telah lama dikosongkan oleh alam dewa kuno, bahkan setelah jatuhnya alam dewa kuno. Makhluk tertinggi, pertarungan dewa aliansi hari ini tidak memiliki nama. Meskipun banyak talenta surgawi berkumpul sekarang, veteran yang sangat kuat dari Battle God Alliance telah menghilang, jika tidak menghilang. Bukan giliran keluarga Jin untuk mengendalikan Battle God Alliance. Alasan mengapa Permaisuri mengabaikan aliansi dewa pertarungan adalah karena aliansi dewa pertarungan sama sekali tidak menimbulkan ancaman di mata Permaisuri. Tetapi ketika Xiao Yan merebutnya kembali untuk menduduki posisi terdepan, konsepnya benar-benar berbeda, karena itu tidak hanya mewakili pertarungan dewa aliansi yang direbut kembali, tetapi arti sebenarnya adalah kembalinya yang mulia. Meskipun kebanyakan orang di Fighting God Alliance hanya mendengar tentang kursi, menurut legenda, bahkan sekarang mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat jatuhnya Jin Chuan dan Jin Midnight, mereka mengerti bahwa Fighting God Alliance akan pergi. Untuk perubahan besar, meskipun Jin Tai meneriakkan Taixu dengan keras untuk masalah ini, bahkan jika dia ingin menyelamatkan Jin Taiwei, dia telah melewatkan kesempatan terbaik dalam waktu yang sangat singkat ini. Seluruh tubuh Jin Taiwei terbakar dengan kobaran api, dan daging serta darah dibakar untuk memperlihatkan tulang-tulangnya. Kobaran api tidak berhenti karena ini, tetapi terus membelah. Teriakan Jin Taiwei berangsur-angsur mereda, dan hidupnya berlalu dengan cepat. Bahkan pada saat ini, masih ada secercah harapan yang bersinar di mata Jin Taiwei. Namun, tatapan Xiao Yan telah tertuju pada Taixu di udara, untuk melihat ke udara saat ini, dan Taixu yang turun perlahan dari lubang hitam mengarah ke Jin Taiwei, dan kemudian tiba-tiba menangkapnya. Mendengus, api yang menyebar ke seluruh tubuh Jin Taiwei meledak seketika pada saat ini, dan tubuh kecil serta daging dan darah yang tertinggal diledakkan oleh api. Semuanya terbakar dalam api di seluruh langit. Pada akhirnya, hanya ada segumpal sisa jiwa yang bergerak menuju puncak Taixu seperti senyuman. Namun, meskipun arahnya ditujukan ke Taixu, sayang sekali jiwa Jin Taiwei keluar kurang dari 10 kaki jauhnya, dan itu dikendalikan oleh kekuatan isap yang sangat besar. Kemudian hanya mendengar jeritan melengking dan menusuk Jin Taiwei dari jiwanya. Xiao Yan memegang spanduk penekan jiwa di tangannya, dan jiwa Jin Taiwei dimasukkan ke dalam permainan. Setelah solusi segera, menjaga jiwa Jin Taiwei mungkin masih berpengaruh. Dan pada saat jatuhnya Jin Taiwei, dia berada jauh di lautan ketiadaan di Nanling, tempat terbesar di Sensi. Di suatu tempat, di sebuah istana dalam ketiadaan yang luas ini, sesosok tubuh yang duduk bersila di dalamnya tiba-tiba membuka matanya. Reinkarnasi yang mulia belum jatuh, dan juga menghancurkan klon yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun, dan dia sudah mati. Orang ini dan sosoknya tiba-tiba berdiri, debu di tubuhnya berserakan, jelas duduk bersila di istana ini untuk waktu yang lama. Saat dia membuka matanya, ada cahaya biru di matanya,
cahaya biru berkelap-kelip di matanya seolah-olah ada bintang di dalamnya, bahkan embusan udara keruh pun berwarna biru. Kui Jun, dasar sampah, tidak segera menghancurkan slip giok untuk memberitahu dia saat ini. Jika avatar tidak mati, dewa tidak akan terbangun. Seseorang datang untuk memberitahu segera datang ke God of Fighting Alliance. Segera ada langkah kaki tergesa-gesa di istana, beberapa sosok berbaris di istana, mereka semua memiliki karakteristik yang sama, tidak ada murid di mata mereka, kecuali Raja Roh, tidak ada hantu roh ini yang memiliki murid karena mereka dikorbankan jiwa, mereka jiwa tidak lengkap. Desa kolom gerbang desa. Begitu kata-kata itu jatuh, hantu roh ini dengan cepat mundur, dan Raja Roh lainnya juga mundur. Dan saat mereka membuka mata, sama seperti pria bernama Nizun ini, mereka semua memiliki cahaya biru di mata dan udara biru di mulut mereka. Di sebuah istana, beberapa sosok bergegas maju, termasuk patung ini, totalnya ada 3, dan sisanya tidak bangun dari retret. Kedua orang ini bernama Hanmo dan Hekiyu, dan mereka adalah salah satu dari 10 Raja Roh di Istana Tianren. Ayo, kita bertiga segera menuju reinkarnasi Dewa Aliansi Pertarungan Zun. Taixu sudah pergi ke sini, dan dia hanya mengambil kesempatan ini untuk membasmi orang ini, jika tidak maka akan menimbulkan masalah serius. Kata Li Zun dengan serius. Keduanya langsung mengangguk. Namun, saya ingat bahwa di Aliansi Dewa Pejuang, untuk tiba tepat waktu untuk Dongyun Wu, saya khawatir formasi besar harus digunakan, dan energi yang sangat besar diperlukan. Semakin banyak orang turun, semakin besar energi yang dibutuhkan. Dan apakah kita bertiga cukup untuk membangunkan mereka semua? Asynchronous Cloud sedikit mengernyit dan khawatir. Memori yang tidak harus didapatkan melalui avatar. Kekuatan orang ini seharusnya hanya abadi langkah keempat atau kelima. Kita bertiga seharusnya sudah cukup. Nizun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia jelas sedang terburu-buru dan berharap untuk segera pergi. Lie Chun, saya pikir ini tidak pantas. Jika Anda pergi ke sana dengan gegabah sekarang, jika Anda jatuh ke dalam jebakan, akan sulit untuk menjelaskan kepada atasan bahwa Asynchronous Cloud memiliki mata yang rasional. Dia selalu merasa hal ini aneh. Apa yang Ibu Yun katakan adalah Nizi yang baik, tolong tenang sebentar, ku dengar Wen Kuijun sudah pergi, aku ingin tahu apakah dia bisa mengirim berita. Hanmo mengangguk setuju, lalu bertanya, Tuan Kui mungkin punya masalah, tiruan saya terbunuh, dia tidak bergerak, dan dia tidak menghancurkan batu giok tepat waktu untuk memberitahu saya bahwa dia curiga bahwa dia telah mengkhianati langit dan mereka. Anda berkata dengan ekspresi muram di mulut Anda, jelas bahwa doppelganger telah dikeluarkan untuk pertama kalinya, yang membuatnya sangat kesal sekarang. Hukuman Kuijun adalah masalah yang sangat penting. Saya pikir perlu untuk membangunkan semua Raja Roh dan berdiskusi dengan hati-hati apakah akan pergi ke aliansi Dewa Pertarungan. Tapi saya lupa jika dia benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, pasti ada alam dewa kuno di belakangnya.